yang bernama Ummi Kulsum. Bimisli sida Ruqayyah, yang mana maharnya sama seperti halnya engkau berikan dengan putriku yang bernama Ruqayyah. Jadi mahar Sayyidina Utsman yang diajukan dengan Sayyidah Ruqayyah itu sama dengan mahar yang diajukan kepada putri Nabi Muhammad yang bernama Ummi Kulsum. Wala taludnahu, dan Ummi Kulsum putri Nabi Muhammad ini tidak melahirkan seorang putra untuk Sayyidina Utsman. Matat sanata tis'in minal hijrah. Beliau Ummi Kulsum ini tadi putrinya baginda Nabi Muhammad ini wafat di tahun 9 Hijriah. Walamma mata, dan ketika Ummi Kulsum wafat, qala alaihi salatu wassalam, Nabi pun bersabda, zawwiju Utsman, nikahkanlah oleh kalian Utsman, nikahkanlah putra putri kalian Utsman kepada Sayyidina Utsman. Laukana lisa, kalaulah seandainya atau baginda Nabi Muhammad aku memiliki putri lagi, putri yang lain selain daripada Ummi Kulsum, Ruqayyah, Nabi putri Nabi Muhammad ada berapa? Tiga, Fatimah, Ummi Kulsum, Ruqayyah. Kalau seandainya aku punya putri lagi, dawat itu iya, maka aku akan nikahkan untuknya. Wa ma zawajtuhu illa biwahyin min Allah, dan tidaklah aku menikahkan Sayyidina Utsman melainkan atas wahyu dari Allah Ta'ala. Wa amma Fatimah, sementara si Sayyidah Fatimah, fatazawwajaha, maka yang menikahi Sayyidah Fatimah Aliun, Sayyidina Ali, wa huwa ibnu ihdai wa ishrina sana, yang pada waktu itu usia beliau 21 tahun, wa khamsata asyurin, lebih 5 bulan. Wa hiya bintu khamsa asyara sanah, sementara Sayyidah Fatimah itu anak perempuan yang berusia 15 tahun, wa khamsata asyurin, 15 bulan. Akibat ruju'ihi min Badri, Sayyidina Ali menikahi Sayyidah Fatimah setelah kembali dari perang Badar. Wa tuwfiyat ba'da abiha, Sayyidah Fatimah wafat setelah wafatnya abahnya, berarti setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad, bisit tadi asyurin, selisih 6 bulan dari wafatnya baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad wafat setelah 6 bulan Sayyidah Fatimah. Ala sahihi, menurut pendapat yang paling sahih, Lailatul Sulasa'i, di malam Selasa, di salasimatin, 3 hari lewat min Ramadan, dari bulan Ramadan, berarti tanggal 3 Ramadan. Itu haulnya Sayyidah Fatimah. Sanata uhdai asyara, di tahun ke-11 Hijriah. Wa dafanaha Aliun, dan Sayyidina Ali menguburkannya lailan, di malam hari. Bahwa dia di sini diceritakan anak Fatimah Az-Zahra, bahwasanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binta Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lama mata, ketika Sayyidah Fatimah meninggal, hamila janazataha arba'atu nafari, jenazahnya dibawa digotong oleh 4 orang. Yang pertama zaujuha, suaminya Aliun, Sayyidina Ali, wa banahuma, dan kedua putranya yaitu Hasan wal Husain, wa Abu Dzar al-Ghifari, lalu yang keempat adalah sahabat Abu Dzar al-Ghifari radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wala mawadhuha, dan ketika mereka meletakkan daripada jenazah Sayyidah Fatimah ala syafiril qabri, di sisi kuburan,
Qoma Abu Zar, berkatalah sahabat Abu Zar, faqala Abu Zar ngomong, ya qabru atadri man allati ji'na biha ilaik. Wahai kubur, apakah engkau mengetahui siapakah wanita, jenazah wanita yang kami datang dengan membawanya ilaika kepadamu? Hazihi Fatimah az-Zahra. Jenazah wanita ini adalah jenazahnya Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri tercinta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zauja Ali al-Murtada, dan istri daripada Sayyidina Ali al-Murtada yang diridhoi. Wa ummi Hasan wal Husain, dan dia adalah ibu daripada cucunya baginda Nabi Hasan dan Wasami'u nida'an minal qabri. Di saat berkata demikian, mereka Sayyidina Ali, putranya Hasan dan Husain dan Abu Zar al-Ghifari mendengar ada suara minal qabri dari kuburan yang mengatakan ma'ana maudi'u hasabin wa nasabin, aku bukanlah tempat hubungan keluarga dan nasab. Wa inna ma'ana maudi'ul amali soleh, akan tetapi aku hanyalah tempatnya amal soleh. Bayangkan putri baginda Nabi Muhammad ketika nak dikubur, ya, maksudnya itu kan Abu Zar al-Ghifari ngomong ini putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan macam-macam istilahnya itu. Ini kan tetapi dalam kubur menjawab, aku bukan tempatnya aku hubungan famili dan nazar, akan tetapi aku adalah tempatnya amal soleh. Wala yanjuni, maka tidak akan bisa selamat minni dariku illa man kasura khairuhu wa salima qalbuhu wa khalasa amaluhu. Tidak akan selamat dariku kecuali orang yang banyak amal kebaikannya dan selamat hatinya, wa khalasa amaluhu, dan ikhlas amalnya. Itulah yang selamat. Intaha, telah selesai apa yang dikatakan oleh Bukian yang tadi ceritakan. Waktu dengan khotbah Abu Bakri, jadi sebelum Sayyidah Fatimah itu menikah dengan Sayyidina Ali, pernah dilamar oleh sahabat Abu Bakar, Umar, dan juga pernah dilamar oleh Sayyidina Umar. Sahabat empat ini pengen kalau nikah dengan apa putrinya Kanjeng Nabi. Waktu itu ketika Sayyidina Ali bisa menikah dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidina Utsman pada menikah dengan Ummi Kulsum dan Sayyidah Ruqayyah. Sementara Abu Bakar dan Umar sampai pernah ngelamar sama Sayyidah Fatimah. Akan tetapi Nabi Muhammad itu apa istilah kata itu belum menjawab lamaran mereka, nggak jawab. Khotbah Ali, namun ketika Sayyidina Ali melamarnya, ada bahu Nabi Muhammad menerima lamarannya. Wa ja'ala sadaqaha dira'uhu, dan Sayyidina Ali menjadikan mas kawinnya itu adalah dira'uhu. Dira'uhu ini baju perangnya. Walau yakun lahu ghairuha, dan Sayyidina Ali tidak memiliki selain daripada baju perang. Wa buli'at bi arba'i mi'ati dirhamin wa samanina dirhaman. Ya. Baju perangnya Sayyidina Ali di waktu itu nilai jualnya 480 dirham. Waktu 480 dirham, atau kalau sekarang ini di kursus berapa kira-kira?
Waqad wulidat Fatimah min Ali radhiyallahu an, dan Sayyidah Fatimah melahirkan putra dan putri untuk Sayyidina Ali. Berapa? Contohnya baginda Nabi Muhammad ini dari Sayyidina Ali dengan Fatimah dua. Dua gitu namanya Hasan sama Husain ya kan. Contohnya Nabi Muhammad. Di sini diterangkan apa? Salah satu zuhur wa salah suina. Contoh Nabi Muhammad dari Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu ada 6. Zuhur adapun contoh Nabi Muhammad dari pihak laki-laki Al Hasan wal Husain wal Muhassin. Nanti Hasan, Husain dan Muhassin. Muhassin bidhamil mim dengan didhamma huruf mimnya wa fathil ha'i dan di fathahnya wa tasydidis sin maqsuratan dan tasydidnya huruf sin yang dikasrah. Muhassin. Wal inas sementara tujuh baginda Nabi Muhammad dari pihak perempuan, dari perempuan dari laki-laki ya. Zainabun wa Ummu Kulsum wa Ruqayyah. Sama cucu baginda Nabi Muhammad sama seperti nama putri-putrinya Nabi Muhammad. Sayyidina Nabi Muhammad kan Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah. Anak itu juga Fatimah. Ketika mempunyai anak perempuannya pun dinamakan seperti anak baginda Nabi Muhammad. Kaza demikianlah ya. Zada al-Laisu bin Sa'id Ruqayyah. Demikianlah keterangan tentang putra putrinya baginda Nabi Muhammad yang mana Imam Lais bin Sa'id menambahkan Ruqayyah. Wala wa makat walam tablu, dan kata Imam Ibnu Lais bin Ibnu Sa'id yang namanya cucu Nabi baginda Nabi Muhammad yang bernama Ruqayyah ini tadi wafat sebelum usianya balik. Nah, qalahu Ibnu Jauzi, dan pendapat ini telah dikutip oleh Imam Ibnu Jauzi. Wa naqala Asy-Syaikh Ahsan Al-Adwi, sementara Syekh Hasan menukil Anil Mawahibil Al-Laduniyah dari kitab Mawahib Al-Laduniyah anna Zahra waladat li Aliyin Hasan wa Husainan wa Muhassinan. Kata Syekh Hasan Al-Adwi mengutip dari kitab Mawahib Al-Laduniyah bahwasanya Sayyidah Fatimah melahirkan untuk Sayyidina Ali suaminya melahirkan anak Hasan, Husain dan Muhassin. Famata saghiron, akan tetapi Muhassin wafat di saat beliau masih kecil. Wa Ummi Kulsum wa Zainab, dan juga lahir daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dari perempuan itu Ummi Kulsum dan Zainab. Fajumlatu waladiha khamsah, maka jumlah anak daripada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah itu berjumlah 5. Kalau menurut pendapatnya siapa tadi? Syekh Hasan Al-Adwi. Kalau menurut Syekh Lais bin Sa'ad tadi 6 dengan penambahan Sayyidah Ruqayyah yang wafat sebelum usianya balik. Wa amma Sayyidina Al-Hasan, adapun cucu baginda Nabi Muhammad yang bernama Hasan, sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fawalada qabla wafati jaddihi, fawulida qabla wafati jaddihi. Cucu baginda Nabi Muhammad yang bernama Hasan ini dilahirkan sebelum wafatnya mbahnya. Jadi wafatnya kakeknya berarti sebelum wafatnya baginda Nabi Muhammad bisamani sinin, selisih 8 tahun. Wa wulida al-Husaini qablaha wa huwa wulida al-Husainu qablaha. Sementara Husain itu dilahirkan sebelum samani sinin bisa baik, jadi selisih 7
7 bulan. Itu di tahun. Wa fi riwayatin, sementara dalam riwayat ulida al-Husain di khamsin bagi min Sya'ban. Kalau Sayyidina Husain, kalau menurut riwayat yang lain katakan lahir di tahun kelima daripada bulan Sya'ban. Sanata arba'in alal as-sahih. Ulida al-Husaini di khamsin bagi min Sya'ban. Sayyidina Husain dilahirkan tanggal 5 di bulan Sya'ban tahun keempat. Kalau menurut riwayat, kalau riwayat adalah seperti itu. Alal as-sahih menurut pendapat yang juga sahih. Wa kanat Fatimah ala qaddihi ba'da wiladatil Husaini bi khamsina lailah. Dan adanya Sayyidah Fatimah menggendong putranya yang bernama Husain pada wiladatil Husain, setelah kelahirannya itu bi khamsina lailah, selama 50 malam. Hannakahu sallallahu alaihi wasallam birikhi. Nabi Muhammad lah yang mentahniknya. Tahu tahnik? Ya? Tahnik apa? Ya. Melumuri apa? Kurma dimasukkan ke dalam mulut, ya. Dikecupkan ke dalam mulut, lalu kemudian dikecupkan ke mulut si bayi. Nah, Nabi sendiri ya mentahniknya, wa azana fi uzunihi, dan juga mengazani di telinganya, wa tafala fi mamihi, dan beliau juga yang menempelkan ya tahniknya ke mulutnya, wa da'alahu, dan juga mendoakannya, wa samahu Husaina, dan beliau sendiri yang memberikan nama cucunya itu dengan nama Husain. Yaumas sabi'i, di hari ke-7, wa aku anhu, dan juga beliaulah yang mengakikohinya. Wa naqala Az-Zarqani, sementara Imam Az-Zarqani mengutip an Ibn al-Asir ulidat Zainabu fi hayati jaddiha. Zainab, ya, Zainab ini tadi kan dikatakan juga putrinya Sayyidah Fatimah, dilahirkan di masa kakeknya masih hidup, jadi di saat Nabi Muhammad masih hidup. Bahkan Latifatun Jazlatun, dia adalah seorang wanita yang cerdas, jazlatun akilatun yang tangguh, akilatun laha kuatul jinan, juga yang termasuk akilah ini ya berakal, laha kuatul jinan, yang mempunyai hati yang kuat. Oleh Ibnu Abdul Bar, ulidat Ummu Kulsum qabla wafati jaddiha, dan juga Ummu Kulsum putri dari Sayyidah Fatimah juga dilahirkan sebelum wafatnya kakeknya sallallahu alaihi wasallam. Summa lam anna Ummu Kulsum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqala, adapun maqala aswadi yang asyara yang ke-17. Sila dikatakan jamaah ba'dul muluk, sebagian pemimpin daripada ulama ahli hikmah itu mengumpulkan khamsatan minal hukamai, sebagian pemimpin raja-raja itu mengumpulkan 5 kalam hikmah minal hukamai, daripada ulama hikmah. Fa amarahum ayatakallama kullu wahidin minhum, dan raja ini ngongkon untuk masing-masing dari mereka mengatakan bihukmata ini dengan 2 kalimat hikmah. Jadi ada seorang raja mengumpulkan ahli hikmah. Ahli hikmah itu masuk orang yang bijaksana, seorang ulama yang bijak. Dikumpulkan untuk masing-masing dari mereka mengatakan 2 kalam yang penuh dengan hikmah. Wakakallama kullu wahidin, maka setiap dari mereka berbicara bihikmata ini dengan 2 kalimat hikmah. Fasorat, maka menjadilah jumlatul hikami minal khamsa ashkhasin ashroh, maka
jadilah daripada 5 kalimat hikmah yang dikatakan oleh mereka menjadi 10 karena setiap ulama ahli hikmah ini tadi diminta dua kalimat yang penuh dengan hikmah. Faqala al-awwal, berkatalah ulama yang bijak yang pertama minhum dari mereka, khauful khaliq, takut kepada sang pencipta Jalla wa ala, takut kepada Allah yang maha pencipta, yang maha agung lagi maha tinggi, adalah amnun, keamanan. Ai salamatun minal makhawifi, selamat dari segala ketakutan. Wa amnuhu, dan merasa aman. Maksudnya ada mulkhawfi, tidak kasih rasa takut lagi dengan Allah. Kalau ketika merasa aman, rasa takut kepada sang pencipta itu adalah keamanan dari segala ketakutan. Nah sekarang merasa aman dari Allah Subhanahu wa taala, kufur termasuk kekufuran. Jadi kalau orang tak kasih lagi rasa takut dengan Allah, maka dia sudah termasuk kufur. Wa aqul makhluqi, dan merasa amannya makhluk itu ikut termasuk kemerdekaan. Tidak kasih rasa takut dengan makhluk, ya aman, berarti merdeka. Tidak takut dengan atasan, merdeka lagi itu. Merdeka bebas. Tidak baca dia merdeka. Kalau kita masuk aman dengan makhluk. Ay ada khawfi minal makhluk, tidak kasih rasa takut dengan makhluk. Khurujun an khidmatin, maka dia akan keluar dari untuk melayani si atasan, keluar dari perbudakannya makhluk. Wa khawfuhu, maka takut kepada makhluk itu rikun, menjadi budak. Jadi budaknya yang kita takut. Kalau kita takut dengan atasan, ya otomatis jadi abdun lahu, menjadi budaknya. Lalu yang kedua, waqala asani ar-raja'u minallahi ta'ala ghaniyun, berharap optimis selalu hanya kepada Allah itu termasuk ghaniyun, kekayaan. Ini kalau kata ulama al-hikmah yang kedua. La yadurruhu faqrun, maka tidaklah mengapa fakrun, bila mana dia fakir. Dia punya optimis, punya harapan yang totalitas hanya kepada Allah, maka kalau Allah mengujinya dengan sikap fakir, itu tidaklah membahayakan dirinya selama dia hanya berharap kepada Allah. Wal ya'su anhu, sementara berputus asa dari rahmat Allah, iqatur raja'illah, putus asa dari rahmat Allah, itu fakrun, termasuk kefakiran, termasuk kemelaratan. La yanfa'u ma'ahu ghaniyun, la yanfa'u ma'ahu ginan, dan tidaklah berguna bila mana dia bila mana bersama dengannya itu kekayaan. Kanti gunanya kekayaan yang dia miliki, kalau seandainya dia putus harapan dari Allah, tidak merasa hadza ni'matul rabbi, semua yang ada pada dirinya itu bukan karena anugerah Allah. Berarti kan putus harapan, kanti guna dia kaya, maka dia akan terus merasa kekurangan. Qala Zunnun al-Misri, man barang siapa qani'a, yang galak qana'ah, istaroha min ahli zamani, maka dia akan istirahat, dia akan senang daripada orang yang sezaman dengannya, santai dia hidupnya, enjoy. Wastaqala ala akronihi, dan dia lebih unggul daripada teman yang sebaya dengannya. Itu kalau galak qanaah.
Wakila dan barang siapa dikatakan man tabi'at ainahuma fi aidin nas, barang siapa yang kedua matanya mengikuti harta yang ada di tangan manusia, qala husnuhu, maka kesedihannya akan berkepanjangan. Kok kawan mobil, ya lemaknya, ya lemaknya besar tinggi, lemaknya nyaman gitu. Nah, barang siapa yang macam itu ya, kedua matanya mengikuti harta yang ada pada tangan orang lain, maka kesedihannya akan berkepanjangan. Akhirnya apa? Ulul amal, lamunan panjang, tapi tidak keturutan. Wa ansyada ba'duhum min bahri wafil, dan sebagian ulama melantunkan daripada bahar wafil. Mafa'ilatun fa'ulun, mafa'ilatun fa'ulun, itu nazamnya. Wa ahsin bil fata min yawmin arin, yanalu bil ghina karamun wa ju'un. Wa ahsin bil fata, betapa indahnya seorang pemuda min yaumin arin, yang di suatu harinya dia arin itu sepi, tak ada apa-apa, kosong. Yanalu bihi al-ghina, maka sungguh sebenarnya dia telah memperoleh kekayaan, karmun, dan juga memperoleh kemuliaan, wajuun, meskipun dia lapar, meskipun dia tidak kasih, akan tetapi hatinya tetap terus lapar. Betapa indahnya pemuda seperti itu. Jadi jelas di bawah. Jadi wong qanaah itu wong yang ikhlas, ridho, rela atas pemberian Allah. Wa qala asali, sementara yang ketiga, ulama yang ketiga mengatakan la yadru ma'aginal qalbu, tidaklah membahayakan disertai dengan kayanya hati kita ini kaya, maka tidaklah mengapa fakrul kaisi, kemelaratan kantong. Kalau hati kamu lapang, hati kamu qanaah, duit tak gaji, tetap ada ketawa, tetap ada enjoy. Nah, kira-kira makomnya sampai belum sampai itu? Nah, kira-kira menjadi dompet pasti terus apa 50 lah pening belum pala. Pak mana mau dompet tak gaji ya? Tambah stres. La yadru ma'aghanil qalbi, tidaklah mengapa kayanya hati disertai dengan kemelaratan kantong. Wa huwa al-qanaah, yang dimaksud dengan kayanya hati adalah qanaah. Ai adamul mal fi yadihi, di tangannya dak ganti harta. Wala yanfa'u ma'afatil qalbi, dan tidaklah berguna dengan kemelaratan atau fakirnya hati, dalam arti hatinya tadi tidak kaya. Wa huwa qama, berarti apa? Hatinya qama apa qama? Berharap dengan makhluk, tidaklah berguna disertai dengan hati yang apa tadi? Hati yang fakir. Apa dia yang tidak manfaat? Ghaniyul kain, meskipun kantongnya kayu, ya ATM-nya penuh miliaran misalkan, ai kasratul mali fi qabdihi, meskipun banyaknya harta di dalam genggamannya, tidak kasih gunung kalau hatinya sempit, hatinya fakir, akhirnya kurang pula, tidak kasih kepuasan. Jadi dia harta segunung masih nak nambah 2 gunung, 3 gunung dan seterusnya. Qala Wahab, berkata Imam Wahab, innal izza wal ghina, sesungguhnya kemuliaan dan kekayaan khoroja. Kata Imam Wahab, kemuliaan sama kekayaan ini keluar. Yadulani rafiqan, yang mana keduanya ini tadi berkeliling mencari rafiqan, teman. Kekayaan dan kemuliaan ini galak keliling nyari kawan.
Falakia al-qana'ah, ketika keduanya bertemu dengan qana'ah, fastaqarra, maka keduanya menjadi tenang. Kemuliaan dan kekayaan ini kalau bertemu di hati yang qana'ah, maka akan tenang. Tapi kalau hatinya tidak qana'ah, kurang tenang. Wabi Zaburi, dan di dalam kitab Zabur, al-qani'u ghaniyun wa in kana jai'an, orang yang qana'ah itu kaya meskipun dia lapar, meskipun butuh dia kaya. Tapi makom seperti ini itu kalau di tengah-tengah keluarga bisa biasanya dipakai untuk dewek, dan pacak dipakai untuk orang banyak. Itu bisa qanaah, sementara orang lain belum bisa mampu. Maka harus tetap dibarengi dengan syariat. Tetap ya harus kayo, intinya itu. Boleh kita tuh kayo, tapi jangan sampai kekayaan itu nempel di hati, intinya macam itu. Karena kayu ini tadi untuk mempermudah kita memfasilitasi kebutuhan dunia. Kalaupun kita tidak kaya bisa qanaah, ya untuk kita deh. Orang di sekitar kita belum tentu bisa. Tapi yo setidaknya kita bisa mengajarkannya atau mempraktekkannya dengan keluarga kita. Jadi saat kita ada katik, ya mana caranya kita tetap bertahan, tetap bersyukur, tetap qanaah. Di saat ada juga jangan terlena. Waqala Rabi, lalu kemudian al-hikmah yang kelima mengatakan la yastad waliyul qalbi ma'al judi illa ghaniyun. Berkata ulama hikmah yang keempat, tidaklah bertambah kekayaan hati disertai dengan kedermawanan kecuali rina, semakin bertambah. Semakin kaya, semakin dermawan, maka kekayaan hatinya akan semakin bertambah. Wa haqiqatul jud, hakikat dermawan adalah alla yasbuba alaihi al-bazlu, tidaklah sulit bagi dia untuk menyerahkan hartanya. Ketika hartanya ada, ketika ada orang membutuhkan, dia tidak ada sungkan nak ngenju, tidak ada nak ditahankan. Ketika ada orang lain yang membutuhkan, berarti aku gampang peduli. Walau yazdak faqul qalbi ma'al ghaniyil kaisi ila faqra, tidaklah bertambah kefakiran hati disertai dengan kayanya kantong, berarti dengan kantong tebal, dengan adanya banyak harta ila faqra, melainkan semakin bertambah fakir, semakin bertambah hatinya melarat. Kalau hatinya tidak ada kayo, meskipun dia punya harta yang banyak, ya, tidaklah akan bisa menambahkan kekayaan yang melainkan menambah fakir. Kalau ada kot malam yashadhu at-tuqa fi fakrihi aklul haram al-mahdhu, akan tetapi hati-hati orang yang fakir. Jangan mentang-mentang ngomong aku fakir, kata hidup aku enjoy, belum tentu bisa qanaah. Syaratnya harus qanaah dulu. Kenapa? Man lam yashadhu at-tuqa, bila mana di dalam kefakirannya, di dalam ketiadaannya kok tidak disertai dibarengi dengan ketakwaan, akal al-haram, maka dikhawatirkan dia akan mudah untuk memakan barang yang haram al-mahdha, yang juga murni haram. Itulah kadang mau miskin itu kapan dia tidak kasih duit, tidak kasih iman, tidak kasih takwa, selo tidak selo, situ cuma maling, nolong, itu kalau tidak disertai dengan ketakwaan. Waqala al-khamis, sementara ulama yang kelima mengatakan afdhal qalili min al-khairu khairu min tarkil katsir. Nah, ini yang perlu kita cermati, ya. Mengambil yang sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak daripada yang jelek. Ngambil sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak dari yang jelek. Ngambil sedikit
dari hal yang baik itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak daripada kejelekan. Wa tarkul jami'i minasyari khairun min akhzil qalil, dan meninggalkan semua kejelekan itu lebih baik daripada mengambil sedikit daripada kebaikan. Umat tak contoh. Ketika mengambil sedikit dari kebaikan itu lebih baik daripada meninggalkan yang banyak dari keburukan. Dan meninggalkan segala keburukan itu lebih baik daripada mengambil yang sedikit dari kebaikan. Paham? Intinya saya ini loh, meninggalkan larangan itu lebih diprioritaskan daripada kita beramal. Beramal banyak tapi meninggalkan larangan sedikit, yo kalah jauh dengan yang meninggalkan larangan yang banyak daripada melakukan amal baik yang sedikit. Contohnya fa'atlul hadza qaribu min qawli ba'dil atiba. Ini mendekati dengan pendapat sebagian dokter. Aroma khairul kulluhu, roma delimo itu kalau bagus. Buah delima itu semuanya baik. Ya. Wal khawr syarrul kulluhu. Ikan paus, ikan yang besar itu semuanya jahat. Ada ikan yang paling besar ya, itu semuanya jahat, tidak bagus kalau dikonsumsi. Akan tetapi apa? Wa'aklul qalili minal hut, makan sedikit daripada ikan yang besar tadi, dikit baik, itu khairun lebih baik min aklil kasir daripada makan delima yang banyak minar rumah daripada rumah. Sate, siko bagus tak kalau dimakan? Dua masih bagus. Kalau sedandang, kalau sedandang darah tinggi. Lebih baik punya gaji 3 juta di akhir bulan Purni dapat 3 juta daripada punya gaji 10 juta 20 juta tapi di akhir bulan cuma 5 sejuta karena banyak utang. Jalan sedikit asal dapat daripada banyak tapi berkurang manfaat penggunaan hasil. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana darabna bi annana darabna wa annana asrafna ala laza asrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nazo bi kulli suli صلى وسلم ربي عليه عدد حبي وآله وصحبه عدد